semuanya, Bang. Oh, sehat selalu, Kak. Hari ini aku kelihatan ganteng. Iya, loh. Kakak juga Terima cantik, kasih. ceria ya. Hari ini walaupun kita masih online, kita harus tetap semangat Ceria, dan semangat loh. ceria Iya, juga loh, Kak. oke, Oke, dong. ayo kita sapa adik kita, Kak, yuk. Ayo. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Dahsyat, ajaib, yeay, luar biasa. Ya, kita berjumpa lagi di ibadah online kita. Ya, ini hari tanggal berapa, Kak? Tanggal 7 Maret dong, Bang. Iya, tanggal 7 Maret 2021. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Obuli, ya Kak ya? Iya. Nah, jadi Bang, sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa dulu ya, Bang. Iya. Doanya adik-adik dipimpin oleh Bang Sabam. Yuk, kita berdoa yuk, dipimpin Bang Sabam. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah. Kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu. Kami bisa melakukan ibadah sampai pada minggu hari ini Tuhan. Walaupun masih dalam ibadah online, biarlah Tuhan Kau yang berkati kami, agar kami bisa melakukan ibadah kami menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Terima kasih Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah berdoa yang dipimpin oleh Bang Sabam. Nah, sekarang kita mau apa, Kak? Bang? Iya, kita akan bernyanyi dulu ya. Iya. Kita akan bernyanyi lagunya apa? Judulnya Kak? Semesta Bernyanyi. Tapi ingat Bang, mereka harus ikut-ikut gerak kita. Iya, dong. harus semangat. Semuanya berdiri ya. Iya, Ikuti iya. gerakan abang-abang dan kakak-kakaknya. Ayo, Dik, yuk. Ayo. Iya. Tentang firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Nah, tadi kita sudah bernyanyi bersama ya, Semesta Bernyanyi judulnya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan Alkitabnya ya. Harus duduk yang rapi semuanya ya. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Kakak Derma Boru Siahaan. Semuanya kita mendengarkan firman-Nya ya. Halo adik-adik. Nah, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari persiapkan hati, pikiran, dan tentu saja Alkitab adik-adik masing-masing ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu sampai pada hari ini. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, biar firman Tuhan dapat bertumbuh juga berkembang di dalam kehidupan adik-adik masing-masing. Berkati adik-adik sekolah minggu juga Tuhan, agar Roh Kudus-Mu dapat membimbing hati dan pikiran mereka untuk mengerti dan memahami maksud daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, khotbah kita hari ini diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Kakak ulangi, Markus 14 ayat 43 sampai 50. Ayo, semuanya membuka Alkitabnya masing-masing. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Kita baca bersama-sama. Adik-adik yang ada di rumah juga harus baca Alkitabnya ya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu mendekatkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, sampai di situ firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kakak punya sebuah tayangan yang menceritakan tentang bagaimana Yesus ditangkap. Nah, untuk itu adik-adik, ayo kita saksikan bersama-sama ya. Ini dia. Yudas, kenapa kamu ada di sini? Bersama penjaga bait Allah. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Nah, mana orangnya? Dengarkan, Yudas. Selesaikan tugas yang sudah kita mulai. Beri mereka tanda. Yudas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Jadi kau orangnya. Akulah dia. Tak akan kami biarkan. Sarungkan kembali pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang Bapa berikan untukku? Tetapi Tuhan, biarkan ini terjadi. Kamu pikir sedang menangkap perampok hingga membawa pedang dan tongkat. Setiap hari aku bersama kalian di bait Allah, kenapa tidak menangkapku? Tapi inilah waktunya, kuasa kegelapan akan berkuasa.
Simpan pidatomu untuk di pengadilan nanti. Ayo, bawa dia. Nah, adik-adik, sebelum mengarah ke firman Tuhan atau cerita tentang hari ini, kakak mau tanya, adik-adik semua masih ingat nggak apa khotbah kita minggu lalu? Kakak harap semuanya masih ingat dan sudah diingatkan juga tadi melalui video kan? Nah, jadi dari video tadi yang bercerita tentang Yesus ditangkap. Nah, sewaktu itu pada malam hari ketika Yesus telah selesai berdoa di Taman Getsemani, dia mengajak murid-muridnya untuk pergi meninggalkan tempat itu karena telah selesai berdoa. Sewaktu hendak pergi meninggalkan Taman Getsemani, tiba-tiba datanglah segerombolan orang yang membawa pentung dan juga pedang. Di antara mereka ada salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Nah, Yudas dan segerombolan orang itu bertujuan untuk menangkap Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelumnya Yudas sudah berkata kepada segerombolan orang itu bahwa ia akan memberi tanda pada mereka siapakah atau yang manakah Yesus di antara murid-murid dan yang ada di Taman Getsemani. Maka sesampainya di sana, majulah Yudas kemudian mendekati Tuhan Yesus. Kemudian ia memberikan Tuhan Yesus ciuman. Dan sontak saja kode itu ditangkap oleh segerombolan orang dan mereka menangkap Tuhan Yesus. Skenario penangkapan Tuhan Yesus ini ada dalam dibalik semua itu adalah Yudas, yaitu salah seorang murid Yesus. Dengan teganya Yudas menjual Yesus hanya dengan seharga 30 keping perak. Adik-adik tahu pada zaman dulu 30 keping perak itu bukanlah jumlah yang besar, tapi Yudas tertarik akan uang tersebut karena keserakahannya dan dia menjual Tuhan Yesus yang juga adalah gurunya. Tadi dikatakan rabi itu artinya guru. Nah, tadi juga sudah adik-adik saksikan melalui video. Dari cerita tentang Tuhan Yesus ini ditangkap, ada beberapa pembelajaran yang boleh adik-adik sekolah minggu imani agar tetap bertumbuh dalam firman Tuhan. Yaitu yang pertama, jauhilah atau jangan ikut geng-gengan atau kelompok-kelompok, gitu kan? Entah itu di sekolah atau di lingkungan rumah atau dimanapun. Sama seperti segerombolan orang yang menangkap Tuhan Yesus. Yang mereka lakukan merupakan perbuatan jahat, benarkan adik-adik? Maka adik-adik juga, kita semua tidak boleh ikut kelompok atau geng-geng yang tujuannya untuk berbuat jahat. Karena Tuhan tidak suka hal tersebut ya adik-adik. Misalnya di sekolah, ada sekelompok geng atau kelompok memang yang bertujuan untuk memukul teman atau membuli teman. Nah, adik-adik di rumah tidak perlu ikut hal-hal yang seperti itu. Tetapi ingatlah selalu untuk melakukan hal yang baik, hal yang Tuhan Yesus sukai. Oke adik-adik? Nah, yang kedua adalah jauhilah perilaku jahat seperti yang dilakukan Yudas Iskariot. Yudas tadi dikatakan memberi ciuman pada Tuhan Yesus, benar? Nah, yang dilakukan Yudas adalah memberi ciuman itu merupakan sebuah jebakan atau kepalsuan untuk memberi tanda bahwa inilah Yesus yang harus ditangkap, gitu kan? Adik-adik tahu sebelumnya begini, Yudas adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi bendahara di antara mereka. Tetapi hanya karena 30 keping perak, Yudas mengkhianati kepercayaan tersebut. Ia tidak menghargai kepercayaan yang Tuhan Yesus berikan. Dengan teganya ia menjual Tuhan Yesus karena sebuah sogokan atau tawaran yang menggiurkan. Contohnya begini adik-adik. Misalnya di rumah adik-adik punya kakak atau abang yang berbuat kesalahan, sehingga adik-adik diminta untuk melakukan kebohongan apabila ayah atau ibu bertanya. Abang atau kakak adik-adik tersebut memberikan coklat sebagai sogokan. Adik-adik di rumah jangan pernah mau menerima coklat tersebut. Jangan pernah mau berbohong hanya karena diberi sesuatu atau diiming-imingi sesuatu. Tetapi selalulah berbuat jujur dan katakan kebenaran. Jadi adik-adik di rumah jangan pernah mau diberikan sogokan apapun.
untuk melakukan kejahatan. Oke? Nah, yang ketiga adalah dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik, tadi dikatakan bahwa salah seorang murid Yesus yang bernama Simon Petrus menghunus pedangnya kepada salah seorang utusan imam besar tersebut, atau salah seorang dari segerombolan yang ingin menangkap Tuhan Yesus. Karena ingin membela Tuhan Yesus, Simon Petrus maju. Dengan lantangnya ia menghunus pedangnya sehingga terputuslah salah satu telinga dari seorang utusan yang ingin menangkap Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus datang dan memarahi Simon. Katanya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, adik-adik, yang dilakukan Tuhan Yesus bukanlah membela Simon, tapi memarahinya. Kemudian ia menghampiri seseorang yang telinganya itu putus, memegangnya, kemudian telinganya tersambung kembali. Apa yang Tuhan Yesus perbuat? Tuhan Yesus menyembuhkan orang tersebut. Dia tidak membalaskan kejahatan karena dia sudah ditangkap, tetapi Tuhan Yesus tetap mempergunakan kasih-Nya. Dia menyembuhkan orang yang telinganya terputus tadi. Nah, sampai di sini yang ingin dikatakan firman Tuhan adalah apapun dan dalam keadaan bagaimanapun, jika seseorang berbuat jahat, maka adik-adik tidak perlu membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi tetaplah berbuat kebaikan. Oke adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini juga kita diminta untuk merenungkan, juga menghayati kembali bagaimana perjalanan penderitaan Tuhan Yesus menuju kayu salib. Kita semua, kakak juga adik-adik sekolah minggu, diminta untuk senantiasa taat akan apapun itu. Karena apa? Tuhan Yesus tidak menghindari apapun kan? Dia senantiasa dengan taat mengikuti semua apapun yang Allah tuliskan untuknya. Nah, adik-adik juga harus seperti itu. Kita harus selalu taat dan percaya akan Tuhan Yesus. Karena yang dilakukannya adalah untuk menebus dosa kita umat manusia. Oke adik-adik, sampai di situ firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah Tuhan Yesus perjalanan penderitaan-Mu di kayu salib dapat kami hayati dan kami renungkan kembali. Juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah Tuhan Yesus kami semua Dia jauhkan dari perilaku seperti Yudas Iskariot. Biarlah Tuhan Yesus adik-adik sekolah minggu tetap setia dan taat mengikuti semua ajaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kini dan selalu sepanjang masa. Amin. Tadi kita udah dengar firman Tuhan kan Bang? Iya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan bisa bertumbuh dan berkembang di dalam hati dan pikiran kita. Nah, tapi ingat, kita juga harus merenungkan bagaimana menjadi orang yang setia kan Bang? Iya, harus kita renungkan ya. Yuk, kita sekarang bernyanyi lagi ya. Bernyanyi. Iya. Kita bernyanyi sekarang dari buku Ende loh Dek. Iya, buku Ende nomor 190. Judulnya apa Kak? Las Rohaku Si Tutu. Kita bernyanyi ya, buka buku Endenya ya Dik. Kita berdiri semuanya, oke? Oke. Jolma
hari ini. Sebelum itu, adik-adik sekolah minggu, kakak sekolah minggu punya tugas baru untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yaitu melukis atau menggambar cantik, secantik mungkin. Adik-adik boleh berkreasi sesuka hati, yaitu melukis atau menggambar ayat dari Matius 5 ayat 44. Kakak ulangi, Matius 5 ayat 44. Nah, adik-adik semua boleh gambar, boleh lukis ayat tersebut di buku atau di kertas dengan rapi dan bagus ya. Nanti hasilnya seperti minggu lalu difotokan dan dikirimkan ke WA grup anak-anak sekolah minggu kita, oke? Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Nanti yang menang pasti akan dapat hadiah. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.